Yo hello guys, balik lagi bersama saya di Zak Tutorial. Jadi kali ini aku bakalan tutorialin lagi jedak-jeduk yang lagi viral di TikTok. Buat kalian yang baru join ataupun yang baru gabung di channel ini, jangan lupa kalian like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Agar nanti ketika aku upload video terbaru, ada notifikasi yang muncul di beranda HP kalian. Dan jangan lupa juga kalian follow akun TikTok aku, untuk linknya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Tanpa berlama-lama di sini langsung saja kita masuk ke bagian tutorialnya. Pertama-tama kalian klik aja bagian yang plus, pilih bagian buat proyek. Jika sudah, tinggal kalian tambahkan aja untuk bagian audio beserta beatnya. Untuk semua bahan-bahannya udah aku sediain di kolom deskripsi, tinggal kalian cek aja. Nah, di sini aku sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 17.23. Jika kalian sudah menambahkan audio dan beatnya, kembali dulu di bagian awal, klik bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto kalian. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 11.16 menggunakan yang ini. Jika sudah, klik bagian mau, pilih yang ketiga, tandain di bagian awalan sini di detik 206, dan di bagian awal kalian ubah aja menjadi 16.00. Nah, seperti ini ya. Jika sudah masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih yang keempat, atur aja seperti ini biar nanti hasilnya itu cepet guys. Oke. Jika sudah, kalian tandain juga di bagian detik 744 dan di detik 928. Untuk di bagian tengah-tengah sini kalian zoom juga menjadi 13.50. Masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva, pilih yang ketiga, atur seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Jika sudah, kembali aja. Lalu kalian masuk aja di bagian detik 928, klik bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 13.01 menggunakan yang ini. Jika sudah, klik aja bagian mau, pilih bagian yang ketiga, tandain di bagian awal, tahan geser ke bagian awal di bagian detik 11.16. Nah, untuk di bagian tengah-tengah sini tinggal kalian zoom juga menjadi 13.50. Masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva, pilih yang ketiga seperti ini. Untuk di sebelahnya kedua seperti ini. Kembali, lalu kalian tandain aja di bagian detik 12.18 dan di bagian akhir. Untuk di bagian detik 12.18 kalian zoom juga menjadi 13.50 guys. Masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva ketiga lagi seperti ini. Di sebelahnya kedua seperti ini. Kembali, pilih bagian yang kedua, tandain di bagian detik 11.16, di detik 12.18 dan di akhir. Untuk di detik 12.18 kalian ubah menjadi -5. Masuk ke tengah awal, pilih kurva, pilih yang ketiga seperti ini, sebelahnya kedua seperti ini. Kembali, pilih bagian yang pertama, kalian tandain di bagian tengah-tengah sini, di detik 12.18 geser ke bawah sedikit. Di bagian sini tandain aja, dan di bagian tengah sini geser ke semula. Di bagian tengah sini juga guys. Di detik 12.25 kalian geser ke semula. Masuk ke bagian tengah awal, pilih kurva yang kedua pulin, sebelahnya ketiga, sebelahnya kedua, dan di sebelahnya ketiga. Kembali aja, lalu kalian klik aja bagian blending dan opacity. Tandain di bagian detik 11.16 dan di bagian awal yang 100 ubah jadi 0. Biar nanti hasilnya itu kayak gini. Nah, oke. Jika sudah, tinggal kalian pangkas aja fotonya menggunakan tengah ini sampai di bagian akhir. Kalian pangkas-pangkas saja. Masuk di bagian detik 13.01, klik bagian yang plus, pilih bagian media, tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 16.31 menggunakan yang ini. Jika sudah, kembali ke bagian awal, klik bagian mau, pilih yang ketiga, tandain di awal, tahan geser ke bagian awal, langkai 1 bit tandain, langkai 1 bit tandain, dan di detik 14.43.
Untuk di bagian detik 14.18 kalian zoom juga menjadi 13.50. Di sebelahnya tandain aja, dan di bagian detik 13.27 kalian zoom menjadi 13.00. Nah, seperti ini ya. Jika sudah masuk ke bagian tengah, pilih kurva, pilih bagian titik 3, lalu kalian aktifkan overshoot. Atur aja kurvanya seperti ini. Titik 3 salin kurva, titik 3 tempel kurva ke semua bingkai utama. Jika sudah kalian kembali, lalu kalian tandain juga di bagian detik sini. Untuk di bagian detik 15.11 kalian zoom juga menjadi 13.50. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih bagian yang ketiga, titik 3 nonaktifkan aja overshootnya, atur seperti ini. Kembali aja, lalu kalian tandain juga di bagian detik 16.04 dan di bagian akhir kalian ubah menjadi semula. Klik aja yang 13.50, ubah menjadi 10.80. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva yang kedua seperti ini. Kembali, pilih aja bagian yang pertama, tandain di bagian detik 14.43, di detik 15.11 kalian geser ke bagian atas. Pasin aja ya fotonya dengan garis hitam yang di bawah guys. Nah, seperti ini ya. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih yang ketiga seperti ini. Kembali. Nah, untuk di bagian akhir sini di detik 16.31 kalian geser ke tempat semula. Kembali. Lalu kalian klik aja bagian move lagi, pilih bagian yang kedua. Kalian tandain di bagian detik 15.11 di detik sini, di tengah-tengah sini guys. Bentar ya. Di detik 15.39 kalian ubah menjadi -3, dan di bagian detik 16.04 kalian ubah menjadi +3. Untuk di akhir ubah jadi 0. Masuk ke bagian tengah awal, pilih kurva yang keempat, sebelahnya keempat, di sini juga keempat. Kembali aja. Nanti hasilnya itu kayak gini. Nah, oke. Jika sudah, lalu kalian pangkas aja fotonya menggunakan tengah ini sampai di bagian akhir. Bentar, kalian pangkas-pangkas aja guys. Simple banget ya, nggak terlalu ribet untuk bagian tutorialnya. Oke, jika sudah, masuk aja di bagian detik 16.31, klik yang plus, pilih persegi panjang kotak, panjangin sampai akhir. Pilih bagian color dan fill, pilih bagian yang di pojok kanan. Kembali, pilih bagian move, pilih yang ketiga yang 200, ubah menjadi 2500. Checklist, pilih yang kedua, tandain di akhir, di awal putar aja. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga, kembali aja. Nah, oke. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian awal, di bagian detik 206, klik aja bagian efek, tambahkan aja efek, masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian ubin atau tiles. Untuk bagian mirror kalian aktifkan, potongannya naikin aja sedikit, kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian blur, pilih bagian buram gerak. Oke, jika sudah, klik aja bagian titik 3, lalu kalian salin aja efeknya. Tambahkan efek lagi, masuk ke bagian Matema 1K, pilih bagian Luma Key. Nah, untuk bagian Luma Key kalian tandain aja di bagian detik 206 dan di bagian awal sini ubah menjadi 1000. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva yang keempat seperti ini. Kembali aja. Oke, jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian detik 928, klik foto yang di atas, pilih efek titik 3, kalian tempel aja. Nanti hasilnya itu kayak gini aja ya. Oke. Jika sudah, masuk aja di bagian detik 1116, klik fotonya, pilih efek titik 3, tempel. Tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move, pilih bagian ayun. Nah, untuk bagian ayun, untuk sudut awal ubah aja menjadi -3, minus ya, bukan plus. Tandain tahan geser kawal, di bagian akhir 0. Untuk bagian sudut 2 ubah menjadi 0 dulu. Tandain di akhir, di awal 2,3. Kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian warna dan cahaya, pilih bagian paparan gambar. Nah, untuk bagian exposure tandain di akhir, di awal 1. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga, pulin aja, kembali.
Pilih aja bagian yang di pojok kanan, lalu kalian klik aja salin satu layar. Jika sudah kembali, lalu tinggal kalian tahan aja checklist foto di sampingnya sampai di bagian detik 12.33. Jika sudah, klik bagian yang di pojok kanan lagi, pilih bagian yang di pojok kanan, hapus yang ini jika sudah tempel. Masuk di bagian detik 12.18, klik fotonya titik 3, kalian balik aja secara horizontal. Nah, jadi nanti hasilnya itu kayak gini guys. Oke, jika sudah, masuk aja di bagian detik 13.01, klik fotonya, pilih efek titik 3, kalian tempel. Untuk bagian buram gerak kita hapus dulu guys. Jika sudah, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian mode, pilih bagian ombang-ambing. Nah, untuk bagian sudut ubah aja menjadi plus 90, plus ya. Tandain tahan geser kawal, di bagian akhir ubah menjadi minus 90. Untuk bagian frekuensi 0,50. Untuk magnitude ubah jadi 0, tandain di akhir. Di awal ubah aja menjadi 90. Kembali, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian blur, pilih bagian Gaussian blur. Untuk kekuatan ubah jadi 0, tandain tahan geser ke bagian tengah-tengah sini. Untuk di awal ubah menjadi 0,300. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga seperti ini. Kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian lengkungan gelombang. Nah, untuk bagian tahap ubah menjadi 0,58, tandain di awal, di tengah 0. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga pulin. Kembali, untuk sudut ubah aja menjadi plus 5, tandain di awal, di tengah 90. Plus ya, bukan minus. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga pulin juga. Kembali, untuk bagian magnitude ubah menjadi 2, tandain di awal, di tengah 0. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga naik sedikit. Kembali, untuk bagian sudut war ubah aja menjadi minus 180, tandain di awal, di tengah 0. Titik 3 gandakan aja, klik bagian lengkungan gelombang di bawah. Untuk tahap ubah jadi 0 di awal ya, di tengah 0,44. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga pulin. Kembali, untuk sudut awal ubah jadi 0, untuk magnitude awal 1,5. Untuk bagian sudut word awal ubah aja menjadi plus 90 ya. Nah, seperti ini. Untuk di tengah plus 180. Kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi lagi, pilih bagian riak bundar. Nah, untuk bagian riak bundar frekuensinya ubah aja menjadi 8,50. Tandain di bagian awal, di bagian tengah ubah menjadi 1,56. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga pulin aja. Kembali, untuk kekuatan tandain di awal, di tengah 0,5. Masuk ke bagian tengah, pilih kurva yang ketiga pulin juga. Kembali, untuk radius ubah menjadi 0,80. Kembali aja. Nah, jika sudah, tambahkan efek lagi, pilih bagian buram gerak tengah sini ada. Jika sudah, klik aja bagian yang di pojok kanan, kalian salin aja satu layar guys. Jika sudah seperti ini, kembali aja, lalu kalian masuk di bagian detik 13.27, tahan aja fotonya checklist seperti ini sampai di bagian detik 14.18. Jika sudah, klik bagian yang di pojok kanan, pilih bagian yang di pojok kanan lagi, hapus yang ini jika sudah tempel. Nah, untuk di bagian detik 13.27 kalian klik aja fotonya titik 3, kalian balik secara vertikal. Oke, jika sudah, untuk di bagian detik 14.05 kalian balik aja secara horizontal. Nah, jadi nanti hasilnya itu kayak gini guys. Nah, oke. Jika sudah, untuk di bagian detik 14.43 kalian klik aja, pilih efek titik 3 tempel. Tambahkan efek lagi, pilih ombang-ambing tengah sini ada. Untuk sudut ubah aja menjadi plus 90, plus ya, bukan minus. Tandain tahan kawal, di bagian akhir ubah menjadi minus 90. Untuk frekuensi ubah menjadi 0,35. Untuk bagian magnitude 0 di akhir.
di awal ubah menjadi 65. Kembali, tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi atau warp, pilih bagian remas atau squeeze. Nah, untuk bagian kekuatan ubah menjadi plus 0,3, tandain di awal dan di akhir. Dan di bagian tengah sini guys, di tengah sini ubah aja menjadi minus 0,4. Masuk ke tengah awal, pilih kurva yang ketiga pulin, sebelahnya ketiga pulin, kembali aja. Pilih bagian yang di pojok kanan, kalian salin satu layar. Lalu tinggal kalian tahan checklist foto di sampingnya, pilih bagian yang di pojok kanan lagi, pilih bagian yang di pojok kanan lagi, hapus yang ini jika sudah tempel. Nah, untuk di bagian detik 1551 kalian klik titik 3 balik secara horizontal. Oke, jadi nanti hasilnya itu kayak gini aja. Coba kita cek dulu guys. Oke. Jika sudah, lalu kalian masuk aja di bagian sini dulu ya. Kita masuk di bagian sini guys. Di bagian detik 12.33. Klik aja bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangin sampai sini. Di detik 13.27. Jika sudah, klik aja bagian ini guys. Bentar ya. Klik aja bagian titik 3, lalu kalian regangkan ke area komposisi. Jika sudah, klik bagian yang di pojok kanan, kalian gandakan satu layar, klik persegi panjangnya, gandakan lagi. Nah, oke. Jika sudah seperti ini, lalu kalian klik aja bagian persegi panjang yang ganda atas guys. Bentar, sorry banget ya, kita hapus dulu, agak lupa ya, sorry banget, kita hapus dulu. Masuk aja di bagian detik 12.33, klik yang plus, pilih persegi panjang kotak, panjangin sampai sini. Titik 3, lalu kalian regangkan aja. Nah, oke, jika sudah, kalian klik aja bagian edit bentuk. Sorry banget guys, kalian klik aja bagian edit bentuk ini ya. Kalian klik edit bentuk, untuk ukuran yang X ubah aja menjadi 34. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, baru kita klik bagian yang di pojok kanan, kita gandakan satu layar, klik persegi panjangnya, gandakan lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik aja bagian persegi panjang ganda atas di paling atas ini ya. Kalian klik, pilih bagian color dan fill, ubah aja menjadi warna hitam. Kembali, pilih bagian move, kalian geser ke bagian kiri. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, kalian kembali aja. Lalu kalian klik aja bagian persegi panjang di tengah, pilih bagian color dan fill, ubah menjadi warna abu-abu di yang ini ya, di bawahnya kuning. Yang warna abu-abu di bawahnya kuning guys. Nah, yang ini ya. Nah, oke, jika sudah, kembali aja. Lalu kalian klik aja bagian persegi panjang di bawah, pilih bagian color dan fill. Kalian ubah menjadi warna putih. Kembali, pilih bagian move, kalian geser ke bagian kanan. Maaf banget ya guys kalau lupa tadi, soalnya udah lama juga nggak pakai efek transisi peta pemindahan, jadinya agak lupa. Nah, oke, jika sudah, kalian kembali aja. Jika sudah seperti ini, kalian klik lagi bagian persegi panjang paling atas, pilih bagian di pojok kanan, kalian gandakan satu layar. Klik lagi bagian persegi panjang di atasnya, pilih bagian titik 3, regangkan ke area komposisi. Pilih bagian blending dan opacity, pilih bagian max, pilih bagian max lagi. Jika sudah, kembali. Lalu jika sudah seperti ini, kalian tahan aja checklist 4-4-nya, lalu gabungkan menjadi grup menggunakan tengah atas. Kalian klik bagian grupnya, pilih efek, tambahkan aja efek, masuk aja ke bagian distorsi atau warp, pilih bagian peta pemindahan. Nah, untuk bagian offset pilih yang X, pilih yang Y ya, jangan kalian pilih yang X, kalian pilih yang Y. Nah, tandain dulu di bagian awal, di bagian tengah sini kalian tandain di detik 13.01 dan kalian tandain sebelum bit guys. Nah, di sini ya. Kalian tandain juga keyframe di detik 13.00 dan di bagian detik 13.01. Jika sudah, kalian tandain juga di bagian tengah dan di bagian akhir. Nah, untuk di bagian tengah awal sini guys, di detik 12.47 kalian klik aja yang Y ini menjadi minus 78, minus ya, bukan plus. Nah, seperti ini. Jika sudah, untuk di bagian keyframe sebelum bit di detik 13.00 kalian ubah menjadi plus 577. Checklist. Nah, untuk di bagian bit sini di detik 13.01 kalian ubah menjadi minus 593.
Nah, untuk di bagian tengah sini ubah menjadi plus 78, jadi kebalikannya yang di awal guys. Oke, jika sudah masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva keempat, sebelahnya kedua seperti ini, untuk di sebelahnya ketiga seperti ini, dan di bagian akhir keempat kembali. Nah, untuk bagian dari tengah ini jangan lupa kalian aktifkan guys. Nah, jadi nanti hasilnya itu kayak gini ya. Oke, jika sudah kalian masuk lagi di bagian detik 12.33, klik yang plus, pilih persegi panjang kotak, panjangnya sampai sini. Titik 3 regangkan, pilih efek tambahkan efek. Masuk aja ke bagian lainnya, pilih bagian salin latar belakang. Tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian distorsi atau warp, pilih bagian ubin atau tiles. Nah, untuk bagian potongan tandain di awal dan di bagian akhir. Untuk di bagian tengah sini ubah aja menjadi 2 guys, atau menjadi sekitar 1,600an aja deh, jangan terlalu besar. Masuk ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva yang kedua pulin, sebelahnya ketiga kalian pulin. Kembali untuk mirror jangan lupa kalian aktifkan. Kembali aja, nanti hasilnya itu gini. Nah, oke. Jika sudah, lalu kalian masuk dulu di bagian sini guys. Bentar ya. Kita masuk aja di bagian sekitar sini. Di detik 10.30 klik aja bagian 16, pilih persegi panjang kotak, panjangin aja sampai sini. Di detik 12.33 kita panjangin sampai sini aja dah. Kalian panjangin aja sampai di bagian detik 13.01. Nah, oke, jika sudah lalu kalian klik aja bagian move, pilih yang ketiga yang 200, ubah aja menjadi sekitar 6900. Checklist. Kembali pilih efek tambahkan efek, pilih bagian salin latar belakang, di tengah sini ada. Jika sudah tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian ini. Kalian klik bagian lengkungan gelombang, di tengah sini ada. Nah, untuk bagian tahap tandain aja di bagian awal, di detik 11.16 kalian ubah menjadi 1. Untuk di bagian akhir jadi 2 guys. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga kembali. Untuk sudut ubah aja menjadi plus 114. Untuk jaraknya 10. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0, tandain di bagian akhir dan di bagian awal. Nah, untuk di bagian detik 11.16 kalian ubah menjadi 6,9. Masuk ke tengah awal, kasihkan aja kurva kedua, sebelahnya ketiga seperti ini. Kembali, klik aja bagian titik 3 di pojok kanan, gandakan satu layar. Klik aja bagian lengkungan gelombang di bawah, untuk sudutnya ubah aja menjadi plus 58. Nah, jika sudah, masuk lagi di bagian sini guys. Di detik 11.16 klik aja bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang kotak, panjangnya sampai sini. Titik 3 lalu kalian regangkan, pilih efek tambahkan efek, pilih aja bagian salin latar belakang, di tengah sini ada. Tambahkan efek lagi, pilih bagian ubin, di tengah sini ada. Untuk ubin tandain di awal, di akhir ubah menjadi 1,800. Masuk ke tengah, kasihkan aja kurva ketiga kembali. Untuk mirror aktifkan. Kembali pilih bagian blending, tandain di awal, di akhir 0. Nanti hasilnya itu kayak gini. Oke. Bentar, ini kalau nyocok kita tempel juga di bagian sini guys. Kalau dia nyocok ya, kita klik aja bagian persegi panjang yang panjang, pilih yang ini, kita salin aja satu layar. Ini kalau dia nyocok ya, coba kita cek. Kita tempel dulu di bagian detik 12.18, pilih bagian yang di pojok kanan, kita tempel. Ini kita pasin dulu, nyocok apa enggak. Nah, oke, kita tempel di bagian sini juga guys, di bagian sini ya, di detik, bentar ya. Oke. Nah, untuk bagian persegi panjang di sini kita geser aja ke bagian atas. Oke. Karena ini udah jadi, tinggal kita tambahkan aja untuk bagian efek CC-nya guys. Kalian klik aja bagian efek CC coloring kuningnya. Pilih bagian yang di pojok kanan, lalu kalian pilih semua layar, pilih bagian yang di pojok kanan lagi, kalian salin 9 layar. Nah, jika sudah tinggal kalian tempel aja. Untuk bagian grupnya kita nggak usah nyalain guys. Yang ini juga nggak usah nyalain, dan yang ini.
kita cuman kita cuman ambil efek glitchnya aja yang di bagian sini. Kita ambil yang ini aja. Oke, jika sudah tinggal kita pangkas aja di bagian detik 17.23, pangkas saja menggunakan yang ini. Oke, karena ini udah jadi, tinggal kalian klik aja bagian logo pengaturan, frame rate nya jangan lupa ubah menjadi 60, tinggal kalian ekspor aja, simple banget ya, nggak terlalu ribet.